Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, di video pembelajaran kali ini akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya. Anda mulai mengenal berbagai hal tentang organisme dan seterusnya. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana tingkatan-tingkatan organisme yang ada di lingkungan sekitar. Ini judul kita akan belajar tentang individu dan juga populasi, ya. Salah satu bagian dari materi sistem organisasi, ya. Apa sih itu ya? Apa sih itu individu dan apa sih itu populasi? Semuanya akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Oke ya, ada semuanya. Nah, coba dilihat gambar ini ya. Nah, jadi gambar ini kita bisa melihat banyak sekali makhluk hidup yang ada di gambar ini, ya. Jadi di sini ada macan, ada singa, jerapah, gajah, zebra, burung flamingo, kupu-kupu, ya, termasuk tanaman, rumput, semuanya adalah makhluk hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup ini tentunya karena sangat banyak sekali perlu diklasifikasikan, perlu dikategorikan dan seterusnya. Itu ya. Nah, dalam proses seperti inilah kita mencoba mengorganisasikan ya, mulai mengorganisasikan makhluk hidup ini ke dalam beberapa bentuk organisasinya, gitu ya. Nah, inilah kita akan mulai dulu. Sebelum kita mengenal atau mempelajari atau mengklasifikasi makhluk hidup, kita kenalan dulu dengan apa sih itu sebenarnya organisme, ya. Secara pengertiannya ya, suatu makhluk hidup ya, organisme. Jadi makhluk hidup itu sama dengan organisme ya. Diambil dari bahasa Yunani, organismos ya. Namanya dari bahasa Yunani ya. Jadi organisme itu adalah setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Organisme juga bisa disebut sebagai bentuk kehidupan ya. Jadi kalau Anda kemarin sudah belajar tentang sel ya, sel itu juga adalah organisme. Sel adalah organisme uniseluler ya, atau dia organisme yang hanya sudah bisa hidup dari satu bentuk saja ya, dari satu dirinya sendiri. Nah, itu sudah bisa hidup. Nah, sudah bisa melakukan berbagai aktivitas. Akan tapi juga ada organisme multiseluler, contohnya siapa? Manusia ya. Jadi manusia itu tersusun dari banyak sekali sel, sel bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, beberapa organ bergabung menjadi sistem organ, dan akhirnya membentuk satu organisme multiseluler. Nah, kalau organisme uniseluler, kita bisa melihat seperti ada amoeba, paramecium, ya, dan seterusnya. Nah, itu ya, kita harus mengenal dulu apa sih sebenarnya itu organisme. Itu ya. Baik, setelah kita mulai mengenal banyak sekali organisme yang ada di sekitar kita, dan juga jenis-jenisnya, kita mulai mengkelompokkan kira-kira organisme itu dalam prakteknya, dalam jumlahnya di sekitar dibagi menjadi kelompok apa saja. Yang pertama adalah individu, ya. Individu adalah organisme tunggal. Jadi apabila ada suatu organisme, dia hanya satu, ya, tidak berkelompok atau sendiri, satu saja, maka dia dianggap sebagai individu atau satu organisme tunggal. Itu ya. Kita berikan contoh, misal di sini, ya, satu zebra ya. Apabila zebra ini sendiri tidak bersama kelompoknya, maka dia sebagai individu, individu zebra atau satu zebra. Atau lagi satu tungau ya, satu kutu kecil dia sendiri. Satu ulat bulu ya, ulat bulu. Atau satu tanaman ya. Jadi kalau tanaman ini satu, dia organisme, gitu ya. Nah, dia satu organisme atau individu saja. Meskipun di dalam zebra, di dalam tungau, ulat maupun tanaman ini terdiri banyak sekali sel ya. Karena mereka ini adalah organisme multiseluler maksud saya ya. Jadi mereka adalah organisme multiseluler. Nah, sehingga mereka terdiri dari banyak sel yang bergabung menjadi satu dan membentuk satu organisme yang kompleks ya, organisme multiseluler. Jadi mereka semuanya termasuk dalam individu karena mereka hanya satu, meskipun tersusun dari banyak sekali sel penyusunnya. Kita lanjutkan ya. Ada selanjutnya adalah populasi ya. Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan individu yang sejenis ya dan hidup pada suatu tempat atau suatu daerah dengan waktu tertentu. Jadi beberapa individu yang bergabung menjadi satu akan tetapi ini ya yang sejenis. Jadi harus satu jenis. Kalau di situ sudah ada beberapa jenis tentunya bukan populasi lagi. Ya, jadi harus satu jenis saja. Akan lebih jelas
Coba kita lihat contoh di bawah ini, ya. Kalau beberapa semut, ya semuanya semut bergabung jadi satu, ya semutnya sangat banyak ini. Nah, maka ini disebut sebagai populasi semut, ya. Karena mereka hanya satu jenis dan bergerombol bersama semuanya. Nah, jadi mereka masih dalam kelompok dalam kategori populasi, gitu ya. Berikan contoh juga ada beberapa rumput yang sejenis yang bergabung jadi satu ya, berkelompok mereka. Nah, mereka disebut sebagai populasi rumput ya. Selanjutnya kalau hewan ya bergerombol, sekelompok zebra berkumpul menjadi satu ini ya. Nah, maka ini disebut sebagai populasi zebra gitu ya. Jadi itu bagaimana definisi dari sebuah populasi. Tentunya apabila ada hewan-hewan jenis lain yang berkumpul di situ, sudah bukan masuk dalam kategori populasi lagi. Ya, di video ini kita bisa mengenal, oh jadi apa yang dimaksud dengan populasi dan apa yang dimaksud dengan individu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Tuhan dan semuanya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.